Tahu lagu cicak-cicak di dinding? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ingat, yang buat lagu itu mungkin sudah pemikiran yang jauh, tapi bisa jadi juga dia terinspirasi, dia mengamati bagaimana cicak mendapatkan makanannya, atau ya pokoknya dari lagu. Tapi kalau kita lihat, lagu itu mengandung makna yang ya Allah, yang luar biasa, tinggi banget. Kita review. Cicak-cicak di dinding, cicaknya di dinding. Coba lihat, ketika cicak itu di dinding, ada yang dindingnya tegak, ada yang di atas plafon dan sebagainya. Diam-diam merayap, dia bergerak. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Hap, lalu ditangkap. Kata kuncinya adalah hap. Merayap, hap. Merayap itu bergerak. Hap itu menjulurkan lidahnya, melet, sehingga nyamuk itu ditangkap. Nyamuklah yang mendatangi cicak, bukan cicak yang mencari nyamuk. Nggak bisa. Nyamuk terbang kok, cicaknya melatau, merayap kok. Cicak nggak punya sayap kok. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa nyamuknya mendatangi? Allah lah yang mendatangkan ke cicak, sehingga cicak bisa makan. Rezekinya cicak sudah dijamin oleh Allah. Allah tahu persis cicak tidak bisa terbang, makanannya nyamuk. Maka Allah lah yang mendatangkan rezekinya cicak. Cuman cicak juga harus berpikir menjemput rezeki dengan cara merayap, dan dia menjulurkan lidahnya untuk menangkap nyamuk. Saudaraku, saudara-saudara semuanya, rezeki kita itu sudah pasti. Kalau Anda menjemput saudara di bandara atau di terminal atau di stasiun atau di mana saja, menjemput, yang namanya menjemput itu berarti yang dijemput sudah pasti, baik orangnya, waktunya, hari sudah jelas, sehingga dia datang kemudian menjemput. Tentu berbeda ketika Anda mencari siapa, Mas? Mencari saudara saya. Dari mana? Dari Jakarta. Mau turun di terminal? Iya, kapan? Nggak tahu. Lah, terus gimana? Nah, menjadi kata kunci menjemput itu sudah pasti bahwa yang akan dijemput itu sudah pasti. Rezeki kita, bukan hanya kita, bahkan seluruh makhluk sudah dijamin oleh Allah. Jadi rezeki kita tidak akan pernah ketukar dan salah datang kepada kita. Sudah ada tulisannya. Namun untuk mendapatkan rezeki kita, maka harus menggunakan otak kita. Cicak tidak punya otak mungkin. Dia hanya bisa punya kemampuan merayap. Maka Allah dengan mudah mendatangkan nyamuk ke dekatnya. Kita juga begitu. Rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi untuk mendapatkannya, maka kita harus menjemput, bukan mencari. Ingat, bukan mencari. Karena rezeki kita sudah ada. Kenapa? Allah tahu persis perut kita isinya itu makanan. Kalau kita nggak makan dalam waktu tertentu, pasti mati. Berarti
rezeki untuk kita itu sudah disediakan oleh Allah. Tetapi untuk meraihnya harus merayap, harus menjulurkan lidah, menggunakan otak kita untuk menemukan rezeki tersebut. Disitulah orang yang punya ilmu yang tinggi, punya derajat yang lebih tinggi, dan mungkin kesempatan yang lebih mudah untuk mendapatkan rezekinya, bukan saja hanya untuk makan, tetapi untuk keperluan yang lain. Wah, saya kan tidak punya uang untuk mendapatkan, untuk sekolah, untuk mendapatkan ilmu. Di sini lagi kuncinya. Yang memerintahkan menuntut ilmu itu adalah Allah. Thalabil ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan menuntut ilmu. Laki-laki muslim maupun laki-laki maupun perempuan muslimah untuk menuntut ilmu. Kalau kita menyuruh orang, tolong kamu pergi, tolong belikan sesuatu, pasti Allah memberikan, pasti kita memberikan kompensasi, memberikan fasilitas, entah sepeda, entah mobil, entah motor, entah whatever, untuk kita datang ke sana, entah disangoni. Allah lah yang menyuruh kita menuntut ilmu. Berarti Allah memberikan fasilitas kepada kita untuk menuntut ilmu. Jadi tidak akan ada cerita orang yang tidak bisa membayar SPP kuliah itu tidak ada ceritanya. Loh, itu banyak nyatanya buktinya. Berarti dia tidak sungguh-sungguh. Saya nyuruh belikan sesuatu di kota, maka yang terjadi adalah saya akan memberikan sangu minimal. Ini sangu nih. Kapan memberikan sangunya? Kalau dia sudah mengatakan yes saya sanggup, maka sangu akan saya berikan. Kalau dia mengatakan saya pikir-pikir dulu, masih sibuk, itu nggak akan saya kasih sangunya. Allah sebagai begitu. Kita mau kuliah, kita mau sekolah, tapi kita nggak daftar. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda siap menuntut ilmu? Nggak ada ceritanya. Loh, terus gimana? Minimal daftar. Daftar itu membuktikan bahwa Anda siap untuk menuntut ilmu, bahwa Anda siap untuk kuliah. Kalau Anda daftar orang masuk mengatakan katanya siap kuliah, tahu dari mana? Maka ketika Anda mau menuntut ilmu, daftar minimal. Nanti Allah akan memberikan jalannya. Ingat, jalan untuk menyelesaikan kuliah tidak harus berupa uang, tapi bisa apa saja untuk menyelesaikannya. Allah lebih tahu. Jadi saudaraku, rezeki kita sudah dijamin. Pandemi tidak harus membuat kita menjadi terpuruk, membuat kita menjadi sedih, tetapi itu adalah cara Allah untuk menguatkan kita agar kita menjadi jauh lebih hebat, menjadi jauh lebih luar biasa, peka kepada saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, dan kita menjadi manusia yang bermanfaat, beriman, bertakwa. Assalamualaikum.